rambut. Jembatan itu disebut rambut. Mana di ayatnya Al-Quran? Oh, itu yang kemarin dia tanya, Ustaz. Sekarang gini, coba ya. Ini ada yang baru naik. Jangan diceramah. Dulu, iya tunggu dulu. Berikan ayatnya Ini, gitu loh. nah itu nggak mau dikasih, nggak mau dijelasin. Sekarang gini ya. Mana, Pak? Orang Islam tahu semua. Coba ini baru datang ini ya, Bang Arif, Bang Arif. Siap Ustaz Tata. Oke. Sampean pernah dengar nggak di dalam hadis ada jembatan Siratal Mustaqim? Hadis Ada. itu coba Dengarkan tafsiran. dulu, Yang saya dengarkan tanya bukan dulu. hadis. Nanti anda izin dulu Gurunda ya. Nanti anda jelaskan itu salah loh, di dalam Bible saya begini loh. Itu boleh menyalahkan, tetapi jangan lupa Kalian tuh menyalahkan saya sesuatu. tanya Al-Quran bukan hadis. Iya, kami mengimani Ini dua, susah, Kak Bruni. Al-Quran dan Ini. hadis. Kok Saya tanya ayatnya di Yang Al-Quran ngeyel itu bukan Anda. hadisnya. Kalian tuli kan? yang ngeyel Anda? Bertanya saja ngeyel, gimana mau ditanya? Coba saya tanya di mana Saya Yesus tanya di mengenal Al-Quran. Kristen? Saya Kalian tanya ngeyel. kamu, Saya di tanya mana Al-Quran. Yesus mengenal Kalian Kristen? jawab hadis. Jawab coba. Mau pakai Bible, Yang mau ngeyel pakai siapa di majalah sini? Bobo, silakan. Saya bertanya, Tunjukkan di mana Saya Yesus bertanya mengenal di Kristen. Al-Quran. Coba, Kalian coba. menjawab di hadis. Yang ngeyel itu kalian. Lah. Kenapa sini Kristen begini modelnya Susah, ya? Kak Drun. Saya tanya di Al-Quran. Saya tanya kamu pakai semua buku-buku sejarah. Di mana Saya Yesus tanya. mengenal Kristen? Coba jawab dulu. Di mana Yesus mengenal Kristen? Mau mengambil di catatan Sutarman atau di dalam Bible atau di majalah Bobo? Silakan. Di buku-buku Perimbong. Di mana Yesus Gini loh. mengenal Kristen? Sebenarnya siapa yang ngeyel di sini? Saya nanya, di mana Saya Yesus bertanya, kenal Kristen? mana Ayo. ayat di Al-Quran. Dijawab di hadis. Kan sudah disampaikan tadi, kami mengimani Apa? dua, Yang dijawab di hadis. Al-Quran kok. dan Saya hadis. tanya ayat-ayatnya di Al-Quran. Saya bingung juga. Silakan lanjutkan aja, Ustaz, penjelasannya supaya dia dengarkan di bawah. Silakan. Oke. Jadi di dalam Islam itu Rasulullah sudah berpesan. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan dua perkara. Kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Apa keduanya itu? Kitabullah wa sunnah, Al-Quran dan hadis. Jadi itu pesan Rasulullah. Malah kita disuruh meninggalin hadis. Yang kedua, Allah sendiri yang berpesan. Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah melalui Al-Quran. Wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul Muhammad melalui hadis. Jadi hadis dan Al-Quran sama-sama memerintahkan umat Islam supaya berpedoman kepada keduanya. Tiba-tiba ada orang gak tahu apa-apa, saya tidak mau hadis. Loh, gimana coba? Kok wong kamu saja yang bukan kitab suci, ya surat-surat Paulus yang menyesatkan orang, dijadikan kitab pedoman. Ya, kami tidak ada masalah kok. Ya, kenapa kami dilarang? Wong itu perintah Allah. Mana perintah Allah dalam Al-Quran kalau hadis itu harus dibuat pedoman? Itu atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kalau taat kepada Allah melalui apa? Ya Al-Quran. Kalau taat kepada Rasul melalui apa? Ya hadis. Karena hadis itu aqwalun nabi wa af'alun nabi. Perbuatan Nabi dan ucapan Nabi, hadis itu. Itu. Aduh. Betul Ustaz. Nah, tadi malam saya menjelaskan tentang Siratal Mustaqim, orang-orang banyak tahu. Bahkan ketika Isra Mi'raj para kiai itu banyak yang pakai hadis-hadis itu. Nanti kita akan melewati jembatan namanya Siratal Mustaqim. Bahkan yang pertama kali melewati Rasulullah. Nah, terus setelah itu nabi-nabi yang lain dan orang-orang yang lain. Dan yang selamat apa? Orang melewati itu. Ya orang yang bertakwa dan orang-orang beramal soleh. Makanya kata kita, ada kata guru-guru kita dulu ya. Kalau kita
bangun musola apa, korban sapi apa, nanti dibuat kendaraan itu. Karena tidak mungkin kalau kita pakai melewati secara umumnya orang lewat, wong jembatan itu kecil. Nah, kata Otan saya mengada-ngada katanya, gak ada kayak gitu. Gitu. Ya sudah kalau kamu tidak beriman, ini umat Islam tahu tentang Shiratal Mustaqim itu. Makanya Bang Arif, Ustadz Arif juga tahu tentang itu. Banyak beliau mendengar, saya yakin itu. Kalau orang Islam tidak tahu namanya Shiratal Mustaqim di akhirat, berarti kurang apa? Rekreasi. Kurang literasi. Kurang literasi. Iya. Banyak ya, Ustaz Tahta. Di Al-Quran ada banyak Shiratal Mustaqim. Kemudian di hadis Nabi itu, salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibnu Mas'ud, dan beliau Nabi bersabdakan bahwa jembatan Shiratal Mustaqim itu dipasangkan atau dihamparkan di tengah-tengah neraka jahanam seperti pedang tipisnya itu yang sangat tajam. Kemudian jembatan ini licin dan menggelincirkan. Di antaranya penuh dengan besi-besi bangait dari api yang siap menyambar, mengait dan kemudian menghempaskan ke neraka jahanam. Itu bagi orang yang tidak bertakwa, yang tidak beriman kepada Allah. Yang saya ketahui dulu Ustaz Tahta ketika masih diajari di pesantren gitu kan Ustaz, itu akan langsung terjatuh. Tapi yang dikatakan Ustaz Tahta barusan ketika amal kita baik, kemudian melaksanakan kurban, nah itu kurban sebagai kendaraan kita untuk menuju ke surganya Allah. Barangkali itu Ustaz jawaban dari saya. Tidak gini, izin dulu Gurunda. Dia pikir rambut beneran. Kan itu kemarin Ustaz Tata jelaskan bahwa itu contohnya setipis rambut itu jembatan Shiratal Mustaqim. Kan artinya rambut manusia yang disambung-sambung dibentangkan. Nah ini mereka tidak paham Ustaz. Iya, istilah-istilah kayak rambut bahkan lebih kecil itu maksudnya bahwa tidak mungkin manusia bisa melewati kalau bukan kehendak Allah dengan cara banyak amal-amal. Makanya di ayat 72-nya itu Allah cuma menyelamatkan orang-orang bertakwa. Ini kan tadi malam bahas ini kan gara-gara surat Maryam itu, wah umat Islam semuanya masuk neraka, melewati gitu. Saya jelasin. Itu kalau kamu tahu, bukan umat Islam, tapi seluruh manusia. Coba baca dari ayat 69-nya, ayat 67. Di situ semua manusia. Nah, orang Kristen mengatakan itu orang Muslim, ya umat Islam sudah ditetapkan masuk neraka. Mana ayatnya? Itu Maryam 71. Akhirnya saya kupas tadi malam. Kamu kalau mau baca ayat itu, jangan langsung kamu vonis itu umat Islam. Wong di situ semua manusia kok dari 67-nya. Terus saya ceritakan, akhirnya wah mengada-ngada tahta. Ya, aduh kasihan orang Kristen. Disuruh bertanya. Ya, mereka bertanya aja gak bisa. Coba seperti siapa itu nanya. Setelah saya selesaikan dengan dalil jawab, nanya lagi. Oke Tata, terima kasih. Ini lagi pertanyaan. Enak. Kalau mereka, walaupun saya pakai dalil apa, alasan nanti, enggak saya tidak mau hadis, Quran aja. Masa bodoh kata saya. Nanti pertanyaan yang sama kita lontarkan ke mereka, au. Padahal kita berdasarkan dalil, tidak menambah dan tidak mengurangi. Di contoh di Markus 9:49. Ya, di sini jelas ya. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Ini perkara penyesatan. Orang-orang penyesat ini, oten ini sudah jelas ya. Digarami dengan api.
Ini Bibelmu sendiri loh yang bercerita, bukan kami. Di Markus 9:49. Kalau lebih tepatnya mulai dari 42 sampai 50. Nah, lanjut. Masih ngeyel di bawah, jawab katanya. Sudah dijawab. Seharusnya Kamu itu mau ganti. nanya apa, woi? Tidak, maksudnya seharusnya gantian bertanya. Perkara Anda mau terima atau dia tolak, terserah. Karena penjelasan Ustadz Tata juga ada dalilnya ketika Anda kesurupan dan menolak. Kalau Anda itu sudah tuli sesuai di Al-Baqarah ayat 7. Itu. Nah ini ini yang harus Anda pertanggungjawabkan juga pertanyaan yang sama. Nah, ini karena setiap orang akan digerami dengan api. Pertanyaan saya, apakah Yesus digerami juga? Itu pertanyaan simpel saya bertanya. Apakah Yesus digerami juga dengan api? Kan ini jelas ya, setiap orang akan digerami dengan api. Nah, ini saya kalau menjawab Al-Quran itu selalu saya sertakan pakai Bible, apapun itu. Karena saya tidak mau nanggung-nanggung. Sekarang gini, jadi ayat surat Maryam 71 itu menceritakan tentang ayo kita beramal. Karena tidak mudah masuk surga itu. Bahkan kita harus melewati Siratul Mustaqim. Yang mana kecilnya bahkan lebih kecil dari rambut. Nah, Rasulullah menceritakan kayak gitu itu biar kita banyak beramal, karena tidak mungkin gitu loh. Kalau kita masuk surga itu tidak gampang kita langsung masuk, enggak, melewati sesuatu medan yang sulit. Kalau bukan amal, bukan kehendak Allah, maka sulit. Nah, itu kan di agama kamu tahta. Loh, saya pakai Bible bisa. Mana ayatnya? Coba baca Markus 10:24 sampai 27. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu surga. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Nah, 72-nya. Kalau Al-Quran 72-nya. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Wong sekecil rambut. Ibaratkan di Al-Quran ya, tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Nah, makanya 72-nya. Kecuali mereka yang bertakwa, kata Allah. Jadi hal-hal kayak gitu tuh di kitab mereka sebenarnya ada. Tapi karena orang Kristen itu tidak mau belajar kitabnya sendiri, kita yang belajar, akhirnya ya kayak gitu udah. Ya. Iya, kalau di Kristen itu kan sekecil lubang jarum kan, Ustaz Tahta. Kan sama aja. Ustadz, boleh nanya nggak yang lebih menyeramkan lagi atau lebih menakutkan lagi dari jembatan Siratul Mustaqim ini, kira-kira bentang panjang dibentangkan nanti itu bagaimana gambarannya dari jembatan ini? Demikian Ustaz. Ya kalau kita baca hadis, bahkan berliku-liku ke atas ke bawah. Pokoknya intinya sulit kalau kita itu bukan orang yang bertakwa, tidak bisa. Tajamnya bahkan lebih tajam dari silet. Nah, kayak gitu itu supaya kita itu tahu gitu loh. Hanya dengan melalui Allah yang menyelamatkan. Dengan cara supaya Allah menyelamatkan, jadilah orang bertakwa itu. Makanya tadi saya pakai Bible sama kata Yesus. Tidak mungkin untuk manusia gitu. Kecuali Allah yang berkehendak. Dengan cara ya seperti dalam Islam itu bertakwa. Takwa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Gitu. Makanya saya itu setiap dari dulu ketika umat Kristen nanya ke saya punya dalilnya dalam Islam. Lalu saya cari di Bible. Alhamdulillah. Ya.
Selalu saya menemukan itu. Ayat pertanyaan-pertanyaan kayak gitu itu. Makanya ketika saya menjelaskan tentang Al-Quran mereka tolak, ya saya pakai Bible mereka. Gitu. Berarti berliku-liku ya Ustadz ya, jembatan itu ya. Dan tajamnya lebih tajam dari silet. Dan di bawahnya ada bara api yang menyala dari api neraka. Nah, di bawahnya itu baru neraka sudah. Dan 700 tahun kalau nggak salah, apa 70 tahun ya nyampenya orang jatuh itu. Baru kepada 700 tahun, baru itu pada titik api tersebut. Masya Allah, begitu dalamnya neraka itu nanti. Tapi panasnya udah sampai ke dasar jembatan itu ya Ustadz ya. Iya. Makanya mereka ini kalau dalam dunia debat, tidak bisa apa-apa orang Kristen itu. Tapi bagi orang yang selalu berbuat amal soleh, kemudian orang yang beriman, itu walaupun jauh terasa dekat ya Ustaz Tahta untuk sampai ke ujung Shiratal Mustaqim. Ada yang bagaikan kilat, kemudian ada yang langsung sampai bagaikan angin, bagaikan kuda, kan seperti itu Ustaz? Iya. Iya. Itu bagi orang-orang yang beriman. Tetapi kalau tidak beriman, ya langsung jatuh ke dalamnya. Naikkan lagi, Bang. Mereka itu harus di situ. Kalau Artinya ada dia harus kesurupan di situ. Iya, nggak ada. Harus mereka itu kesurupan. Kenapa? Ketika pertanyaan yang sama, jelas mereka itu akan dicungkil matanya, dimasukkan ke dalam neraka. Dalil ada, ayat ada. Makanya saya berikan satu perikop ya. Dimulai dari Mazkur 9:42 sampai 50. Kok Maskur? Apa kata? Dan jika Maskur. Mazmur. Markus. Iya, Markus. Bukan Maskur. Markus 9:42. Di sini jelas ya. Dan jika matamu menyesatkan engkau, jungkilkanlah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan mata satu daripada dengan mata dua dicampakkan ke dalam api neraka. Maka di sini ya poinnya ya setiap orang akan digarami dengan api. Nah, apa penyesatan mereka? Tentu Yesus membawa ajaran. Mereka tolak. Yesus memperkenalkan Tuhan. Mereka tuhankan Yesus, maka dicungkil matanya. Lalu dicampakkan di api neraka. Wah itu apa? Kalau saya dikatakan membisu apa? Yang tidak aku jawab yang mana? Kau masih, woi Tata, jangan membisu gitu. Jawab katanya apa ini? Tidak, ini Ustaz. Dia cari yang tertulis sesuai dengan penjelasan Ustaz Tata, rambut di dalam Al-Quran. Di mana di situ? Itu dia cari. Jadi Al-Quran itu gini loh, kita kasih tahu. Coba kita belajar ulumul Quran. Al-Quran itu mujmal. Mujmal itu ringkas. Nah, untuk detailnya nanti Rasulullah yang menjelaskan. Misalnya dalam Al-Quran, al-aqimi sholat, kerjakanlah sholat. Itu kan inti kan. Terus prakteknya ya hadis Rasulullah sendiri. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Tadi perintahnya di Al-Quran. Caranya Nabi Muhammad mempraktekkan lewat hadis. Sallu kama ra'aitumuni usolli.
Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Oh, seperti apa sholatnya Nabi? Oh, baca Fatihah. Oh, takbir pertama Allahu Akbar. Terus baca Fatihah. Terus ruku. Berdiri. Terus sujud. Duduk di antara dua sujud. Nah, kayak gitu. Nah, jadi Quran mujmal. Mujmal itu ringkas. Nah, nanti prakteknya hadis. Nah, kalau semuanya dipraktekkan lewat Al-Quran, nanti tebal banget nantinya. Tapi Allah memberi kewajiban-kewajiban doang untuk prakteknya. Hadis nanti. Kok hadis tata? Kan perintah Allah. Taatlah kepadaku melalui Al-Quran. Wati'ur Rasul melalui hadis. Gitu. Nah mereka, enggak saya maunya Al-Quran, substansinya Al-Quran. Loh, terus saya diperintahkan oleh Allah untuk mengamalkan hadis. Mau saya langgar itu? Gak usah ya Allah, saya gak mau gitu. Kan lucu orang ini, orang Kristen.